Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan setelah Bapak Ibu Saudara di rumah sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan juga berdoa, maka saatnya kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari yang spesial ya bagi kita umat Tuhan, di mana kita kembali mengingat bagaimana Kristus itu mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karena itu saya mengajak kita tunduk kepala, sekali lagi kita akan berdoa untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pengorbananmu, karena kasih-Mu membuat kami diselamatkan. Membuat hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memiliki hidup yang baru di dalam Engkau. Karena Engkau yang sudah menolong kami. Engkau yang sudah menebus kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami kembali memperingati bagaimana Tuhan Engkau mati di atas kayu salib. Biar ini menjadi renungan bagi kami, kebenaran firman-Mu ini menjadi renungan bagi kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, menghargai kasih karunia dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua saat ini membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini merupakan hari yang besar sebenarnya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena hari ini merupakan satu sejarah yang luar biasa dalam peradaban umat manusia. Bagaimana Allah yang hidup, Allah yang kudus itu datang ke dunia ini dan kemudian Dia harus menanggung segala dosa-dosa manusia, termasuk dosa saya dan juga dosa Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya dinyatakan di dalam Kristus yang mati di kayu salib, membuat hidup kita yang sebenarnya tidak layak, hidup kita yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan itu menjadi kembali berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali boleh berhadapan dengan Allah, kita dilayakkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini satu peristiwa yang sebenarnya di dalam kekristenan adalah hari yang paling besar ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana karya Kristus itu benar-benar dinyatakan bagi kita semua. Nah, ayat yang kita baca bagaimana Rasul Paulus itu menuliskan satu surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya memberi judul renungan kita pada hari ini adalah hidup baru. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara melihat atau pernah mengalami ya Bapak Ibu Saudara, kita baru masuk dalam rumah tangga yang baru, orang memberi ucapan selamat ya, selamat menempuh hidup yang baru. Atau mungkin kita punya rumah yang baru, ya selamat menempati rumah yang baru, selamat menempati jabatan yang baru, pekerjaan yang baru dan sebagainya. Jadi kalau yang baru itu yang baru memang pertama kali kita alami atau baru pertama kali kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memberikan hidup yang baru kepada kita. Hidup yang baru ini bukan berarti tiba-tiba hidup kita ini berubah menjadi orang lain atau menjadi sesuatu yang tidak kita kenal. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana Allah itu membuat hidup
kita yang lama itu diubahkannya menjadi hidup yang baru. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-17, mari kita melihat kembali ayat yang ke-17. Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara diciptakan kembali, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang lama itu berlalu, artinya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada di sini, kemudian kita berjalan ke depan, maka yang lama itu sudah kita lewati sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan, Bapak Ibu memperhatikan ini, sesuatu yang sebenarnya sudah kita tinggalkan. Karena Kristus itu mati untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian Allah berkata begini, kamu menjadi ciptaan yang baru, dibangun kembali kehidupan yang baru. Bukan hanya berbicara sebenarnya secara fisik Bapak Ibu, tetapi itu berbicara sebenarnya dalam roh. Atau mungkin bahasa yang paling sederhana kita kenal adalah lahir baru. Jadi roh kita yang terpisah dengan Allah itu kembali dilahirkan, diciptakan kembali, dibaharui kembali sehingga kita bisa layak untuk bertemu dengan Allah di dalam roh. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu sebenarnya karya Kristus, tetapi karya Kristus itu juga memberikan status yang baru dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita adalah budak-budak dari dosa, kita dulu adalah hamba dari dosa, maka Allah itu memberikan status yang baru dalam kehidupan kita, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan atau mungkin kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini orang Kristen loh Pak. Sebenarnya kan kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Apapun keberadaan kita, apapun yang kita buat, kan kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua pemahaman pengertian tentang anak-anak Allah. Kalau kita melihat dan mempelajari bahasa terjemahan perjanjian baru atau bahasa asli dalam perjanjian baru, maka ada dua kata minimal yang bisa membedakan tentang anak-anak itu. Yang pertama bahwa anak itu ditulis dengan kata teknon. Teknon itu adalah anak secara lahiriah, secara jasmani, dan digambarkan bahwa ini anak yang masih kecil dan anak yang belum punya hak waris gitu. Sehingga anak-anak ini kadang berperilaku seenaknya dia. Berperilaku seperti apa yang dia mau dalam kehidupan dia. Tapi berbeda ketika anak itu ditulis kata huios. Kata huios itu memang secara literal juga artinya anak secara jasmani. Tetapi lebih digambarkan kepada anak yang dewasa. Anak yang sudah punya hak waris dari orang tuanya. Dan anak ini berperilaku seperti ayahnya. Makanya dia disebut dengan anak. Kalau saya punya anak, oh ini anaknya Pak Ivan. Kenapa orang bisa tahu anaknya Pak Ivan? Karena dia melihat ada ciri-ciri saya yang ada di anak itu. Itulah yang disebut dengan anak-anak. Kadang kita tidak sadar bahwa kita nggak menjadi huyosnya Allah. Tidak menjadi anak-anak Allah, padahal status itu diberikan kepada kita. Kita masih berperilaku dengan dosa kita. Kita tidak berperilaku seperti karakter Allah itu. Tidak ada gambaran Allah di dalam diri kita. Sehingga orang lain, itu orang Kristen, dia sama saja seperti yang lain. Tidak ada karakter Allah di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu bukan huios. Ketika Allah mati di kayu salib, dia memberikan status bagi kita itu sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu. Anak-anak Allah, anak yang satu pribadi yang berkarakter seperti dia. Satu pribadi yang berperilaku seperti Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Jadi kalau hidup kita masih tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, kita bukanlah anak-anak Allah. Walaupun agama kita Kristen,
Walaupun kita sudah cukup lama jadi orang Kristen, tapi perilaku kita tidak seperti Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, satu tokoh yang sangat terkenal di India, Mahatma Gandhi, yang perkataannya itu, pendapatnya itu ya Bapak Ibu Saudara, apa yang dia tuliskan itu sebenarnya satu tamparan yang cukup kuat bagi orang Kristen. Karena Mahatma Gandhi bilang begini, saya suka dengan Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya dia. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita menjadi anak-anak Allah? Menjadi huyusnya Allah. Berkarakter, berperilaku seperti Allah. Sehingga orang bisa melihat Kristus itu di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Dan itu yang Allah rindukan. Allah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Memberikan status yang baru itu dengan harga yang mahal Bapak Ibu Saudara. Harga yang tidak mungkin bisa kita balas kebaikan Tuhan. Apa harganya? Yaitu nyawa dari Allah itu sendiri. Yesus harus mati untuk memberikan itu semua kepada kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya begini. Terus ketika Yesus sudah berkorban untuk kita, dia mati di atas kayu salib. Apa yang kita perbuat? Ya masih kita hidup dengan kesantaian kita. Kita masih hidup dengan dosa kita. Kita masih hidup dengan perilaku kita yang lama. Padahal sudah dibilang ditinggalkan perilaku yang lama itu. Tapi kita masih hidup seperti cara itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan mencerminkan anak-anak Allah. Jumat Agung ini menjadi hanya ibadah sejarah yang biasa saja. Karena pun kita sudah beberapa puluh tahun merayakan, mengingat kembali kematian Kristus, tapi berpuluh-puluh tahun juga kita tidak menghargai karya Kristus di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memahami. Ketika Alkitab bilang begini, kita adalah ciptaan yang baru. Maka Allah memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Hargai pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan ini. Mari kembali melihat ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, menjadi ciptaan baru itu syaratnya ada di dalam Kristus. Karena Alkitab bilang begitu ya, ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa orang yang diciptakan baru itu bukan orang Kristen. Orang yang menerima kasih karunia Allah dan meninggalkan kehidupannya yang lama, punya status sebagai anak-anak Allah, itu bukan orang Kristen. Tetapi orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Jadi kalaupun kita jadi orang Kristen dan tidak hidup di dalam Kristus, maka kita nggak punya semua itu. Jangan berharap bahwa secara otomatis ketika agama saya Kristen, maka saya menerima semuanya itu. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab menuliskan ya Bapak Ibu Saudara, jadi bukan saya yang bilang ini, Alkitab yang bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Berarti kalau di luar Kristus, tinggal dibalik aja ayat ini, ia ciptaan yang lama. Dia bukan manusia baru. Dia tidak punya hidup baru. Kalau kita mau punya hidup baru, maka syaratnya adalah ada di dalam Kristus. Apa sih maksudnya ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu bisa memaknai ada di dalam Kristus itu menjadi milik Kristus. Jadi kita ini adalah punya Allah.
Kita tidak hidup lagi seperti yang kita inginkan. Nah, bisa enggak kita seperti itu Bapak Ibu Saudara? Saya mau berbuat seperti ini, pikiran dan kehendak saya ingin melakukan ini. Maka saya akan melakukan ini walaupun itu bertentangan dengan kehendak Kristus. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Tapi karena saya mau berperilaku seperti ini, maka saya berperilaku seperti ini. Itu bukan milik Kristus. Bapak Ibu, sebenarnya musuh kita di dalam Kristus menjadi milik Kristus itu bukannya setan loh Bapak Ibu. Tapi keinginan diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Paulus menuliskan satu ayat yang cukup terkenal dan mungkin kita semua mengingat hal ini atau ayat ini. Hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Ketika Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi. Maka sebenarnya Paulus akan bilang begini, sekarang tuh aku nak mau seenaknya hidup. Aku nak mau seenaknya hidup di dalam dosa. Hari Minggu saya rajin datang ke gereja, saya berdoa. Tapi saya masih tetap menjalankan hidup saya yang lama. Saya masih hidup di dalam dosa. Maka kita bukanlah ciptaan baru. Kita bukan milik Kristus. Karena kita masih hidup sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Tidak mudah untuk mengalahkan keinginan diri sendiri Bapak. Yunus ketika Tuhan suruh pergi ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke Tarsis. Kenapa? Karena Yunus tidak mau pergi ke sana. Orang di sana di Niniwe jahat. Orang di Niniwe itu mengesalkan. Dan Yunus lebih suka orang di Niniwe itu mendapatkan murka Tuhan. Orang sekelas Yunus saja dia harus bergumul dengan keinginannya Bapak. Apalagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang paling banyak memerintah dalam kehidupan kita saat ini? Jawaban yang pasti itu adalah kita sendiri. Saya bisa tahu karena saya pun ikut merasakan hal itu Bapak. Tapi tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Allah itu pemilik hidup kita. Waktu kita ada di dalam Kristus, maka sebenarnya kita menjadi milik Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak bisa menyenangkan diri kita, tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak suka, yang kita suka. Bukan maksudnya seperti itu. Tetapi bagaimana hidup kita ini tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tapi yang menjadi kenyataan Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang percaya, orang yang beragama Kristen itu tidak menjadikan hidupnya menjadi milik Kristus. Kalau Anda masih hidup di dalam dosa, Anda masih hidup di dalam kedagingan, maka sebenarnya Anda bukan milik Kristus. Anda adalah milik diri Anda sendiri. Dan kita gagal menghargai karya Kristus yang setiap tahun kita merayakannya. Kita datang ke gereja ikut perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memahami dan menghargai karya Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup kita yang lama mari kita tinggalkan Bapak Ibu. Karena Allah itu menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Dia memberi status yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi untuk mendapatkan itu maka kita harus ada di dalam Kristus. Menjadi milik Kristus. Tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Tidak lagi mengikuti kehidupan kita yang dikuasai oleh dosa itu. Kenapa sih orang selalu diingatkan tentang dosa hari ini dan besok dia berbuat dosa lagi. Besoknya lagi diingatkan tentang dosa, besok lagi dia berbuat dosa lagi. Kenapa harus terjadi berulang-ulang? Karena kita tidak memahami, tidak menghargai Yesus mati di kayu salib itu untuk kita. Kita hanya menilai itu sebuah sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia.
Dosa bukan hanya berzina Bapak Ibu. Anda berpikiran jahat, Anda berkata-kata jahat, Anda melakukan sesuatu yang tidak seperti firman Allah katakan. Itu dosa. Jangan menyempitkan definisi dosa dengan hanya masalah-masalah amoral. Anda memberontak, itu dosa. Dan kita sedang tidak hidup di dalam karya Kristus. Kita sedang tidak menghargai karya Kristus di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengingatkan kembali untuk kesekian kalinya dalam hidup kita. Termasuk saya Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara atau berapa kali sudah ikut ibadah Jumat Agung. Memperingati hari kematian Kristus. Saya ingin berkata kembali pada kesempatan ini. Saya tidak tahu ini sudah keberapa puluh Bapak Ibu Saudara merayakan. Umur saya 45 tahun ya mungkin kira-kira 35 tahun lebih lah saya menghargai atau mengikuti ibadah ini. Karena waktu sekolah minggu mungkin saya tidak terlalu mengerti tentang hal ini. Berapa puluh kali Bapak Ibu Saudara ikut ibadah Jumat Agung. Saya ingin hanya kita merenungkan satu hal aja dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menghargai karya Kristus itu? Kematian Kristus di kayu salib itu. Dalam kehidupan kita 24 jam 7 hari dalam satu. Atau kita hanya dalam ibadah ini saja mengingat kebaikan dan karya Kristus. Tapi setelah itu kita tidak hidup seperti yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyimpulkan renungan kita pada hari ini. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara. Hidup baru adalah meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang dikuasai oleh daging dan hidup yang diperbudak oleh dosa. Itu yang kita tinggal. Hidup baru itu memiliki tanggung jawab. Seperti Kristus, hidup kita seperti Kristus. Itu tanggung jawab kita. Bukan hanya waktu ibadah. Waktu kita pulang, waktu kita di rumah, waktu kita di tempat bekerja, waktu kita ada di lingkungan sekitar kita. Tanggung jawab kita adalah hidup seperti Kristus. Hidup dengan status yang baru yang Allah berikan. Sebagai anak-anak Allah yang berperilaku serta berkarakter seperti Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Biar kebenaran ini menjadi renungan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kembali mengingatkan kami bagaimana karya Kristus itu besar dalam hidup kami. Yang menjadikan hidup ini baru. Memberikan status yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami menghargai karya-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar beribadah di Jumat Agung. Bukan hanya sekedar mengikuti perjamuan kudus. Tapi dalam hidup kami setiap hari. Biar kami hidup bertanggung jawab. Dan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur di depan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita akan masuk dalam perjamuan ini, saya akan berdoa untuk roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus yang kita peringati pada hari ini, kematiannya dan pengorbanannya untuk kita semua. Mari tunduk kepala. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Engkau memberkati ini Tuhan. Walaupun ini hanyalah sebuah materi, tapi kami percaya melalui kesempatan ini
Tuhan yang memberkati kami untuk kami boleh mengingat kembali perjamuan ini. Kembali mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kami semua. Tuhan memberkati perjamuan ini. Kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami semua boleh merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati roti dan anggur ini yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan naikkan satu pujian sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekarang Bapak Ibu Saudara angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan, mari kita mengingat betapa baiknya Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Berkarya untuk keselamatan kehidupan kita. Angkat roti lebih tinggi di atas kepala Bapak Ibu. Sebelum kita makan, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekarang angkat cawan lebih tinggi di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Allah. Ya Yesus. Bersyukur buat semua anugerah pengorbanan Kristus dalam kehidupan. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karyamu bagi kami. Terima kasih Engkau yang sudah mengorbankan hidupmu bagi kami. Kami bersyukur kepada ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang baik. Yesus. Terima kasih. Sungguh baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kembali kami diingatkan karya Kristus dalam hidup kami. Dan ajar terus kami Tuhan, menjadi orang-orang yang menghargai karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur. Kita naikkan sebuah pujian ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas.
kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami ikuti saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah Tuhan yang akan menolong menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada saat ini. Sebelum kami akan mengakhiri, mari Tuhan Yesus, Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan kekuatan yang baru dari Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Bapa terima kasih.